Al-Quran mengatur pembagian warisan secara jelas. Setiap pewaris dan ahli waris memiliki hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi. Terkadang pembagian waris tak berjalan mulus. Masalah warisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Padahal jika mengikuti alur yang ditetapkan Al-Quran maka semua akan mendapatkan hasil yang adil. Mengutip buku Hukum Waris Islam oleh Dr. Iman Jauhari, SH, M.Ham, dan Dr. T. Muhammad Ali Bahar, SH, M.Ken, disebutkan pembagian warisan harus berdasarkan ilmu karena terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara syariat. Dalam riwayat hadits, Rasulullah bersabda, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, orang banyak, karena dia, faraid, adalah setengah ilmu dan dia, faraid, itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut, hilang, dari umatku." HR Ibnu Majah dan Daruqutni. Faraid sendiri berasal dari bahasa Arab faraid yang artinya bagian-bagian. Ilmu faraid artinya ilmu pembagian waris, ilmu pembagian pusaka atau ada juga yang menyebutkan ilmu pembagian harta waris. Adapun yang dimaksud setengah ilmu dalam hadits ini adalah setengah ilmu dalam urusan pusaka, waris, dan yang berkenaan dengannya seperti wasiat, hibah dan wakaf. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, orang banyak, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak. Karena sesungguhnya aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan terangkat, hilang. Dan boleh jadi akan ada dua orang bersengketa, berselisih, dalam faraid dan masalahnya. Dan mereka tidak menjumpai orang yang memberitahu kepada mereka hukum-hukumnya dan penyelesaiannya." HR Ahmad Tirmidzi dan Nasai. Rukun dan syarat waris. Sebelum membagikan warisan, harus ditetapkan dulu rukun dan syarat waris. Berikut ketentuannya. Rukun waris. 1. Ada ahli waris. 2. Ada yang diwarisi, pewaris. 3. Ada hak yang diwarisi, harta peninggalan. Syarat waris. 1. Nyata hidup ahli waris dan beragama Islam. 2. Nyata meninggal pewaris yang diwarisi dan beragama Islam. 3. Mengetahui hubungan segala ahli waris. Pembagian waris sesuai Al-Quran. Dalam Al-Quran tercantum penjelasan tentang harta waris yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 11. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau, dan, sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan kepada setiap muslim untuk membagi-bagi harta warisan itu menurut Al-Quran, sesuai dengan sabdanya. Dari Ibnu Abbas R.A., Rasulullah berkata, "Bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli faraid menurut kitab Allah." HR Muslim dan Abu Daud. Melalui hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagi-bagi harta itu di antara ahli waris dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Muhammad Ali Es-Sabuni dalam bukunya Pembagian Warisan Menurut Islam, dijabarkan pembagian warisan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Persentasenya terdiri dari setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. 1. Setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah adalah 1 kelompok laki-laki dan 4 perempuan, di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. 2. 1/4. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta pewaris hanyalah 2 orang,
yaitu suami atau istri. 3. 1/8, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan 1/8 adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. 4. 2/3, ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. 5. 1/3, ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki atau perempuan dari 1 ibu. 6. 1/6, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan 1 ibu.